Halo, selamat pagi Sobat Koi. Hari ini saya punya satu buah ekor ikan koi jenis Platinum Ginrin. Tapi di sini ada sedikit masalah pada bagian ekornya. Di bagian ekornya itu seperti ada tumbuh daging. Nah, akan saya tunjukkan. Nah, bagian belakang ini ada tumbuh daging kecil. Ini kalau dibiarkan bisa semakin membesar. Ini warna merah ini yang di belakang ini. Nah, maka saya karantina dulu. Kemudian daging yang di belakang ini, tonjolannya saya kupas, saya hilangkan pakai silet tadi. Ini sudah saya kerok pakai silet. Alhamdulillah sudah tidak terlalu menonjol lagi, tapi saya tidak tahu apakah nanti ini tumbuh lagi atau tidak. Terus di sini juga sepertinya ada luka. Nah, ini sisiknya rusak bagian sini. Maka pengobatan setelah ini adalah saya tambahkan sedikit PK supaya tidak terjadi bakteri yang nempel terlalu banyak. Jangan lupa kalau pakai PK perlu dilakukan aerasi supaya ikannya tidak kehabisan oksigen, karena sifat PK itu dia mampu mengikat oksigen di air sehingga kadar DO nya, dissolve oksigennya, menjadi sedikit. Nah, cukup segini saja. Masukkan aja di sini. Ini juga untuk menetralisir bagian yang baru saja saya kerok pakai silet tadi, supaya tidak ada bakteri yang nempel. Tapi ada juga di beberapa seller yang mengobati luka ketika dia terjadi sisik yang mengalami pengelupasan itu, jadi diolesi sama PK. Di PK nya selain dicampur di air juga dioleskan ke bagian yang mengalami luka. Jadi ada yang modelnya seperti ini, tapi ini tidak semuanya itu menggunakan cara ini. Jadi bagian yang ini diberikan sedikit, bagian sini seperti ini, sama bagian tadi yang mengalami kerusakan. Nah, ada juga yang model seperti itu. Terus dibiarkan aja 1 sampai 2 hari, kemudian nanti hilang sendiri bagian yang diberi PK tadi. Dia diberi PK warna seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi warnanya menjadi coklat. Ada juga yang seperti itu. Tapi tidak semua penghobi mempraktekannya seperti itu. Ini hanya sebagai contoh aja, karena setiap penghobi itu punya metode sendiri-sendiri ketika ada ikan yang mengalami sakit. Biasanya kalau model yang diolesi seperti ini itu ketika melakukan cutting di bagian kepala, bisa dibuat untuk membuat tanco. Itu setelah di cutting, kemudian lukanya itu habis posisi sisiknya yang mengalami kerusakan akibat di cutting, itu diolesi sama PK supaya tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri seperti itu. Nah, ini ya, hidrolasi seperti ini. Ingat, PK ketika menggunakan PK itu jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama. Ini sudah terlalu lama sebetulnya. Jadi ini harus segera diganti. Saya ganti dulu airnya. Nah, ini sudah saya ganti airnya, tinggal dibersihkan lagi. Jadi ketika dikasih PK jadinya seperti ini. Bagian yang luka dikasih PK akan jadi coklat seperti ini. Nah, lihat. Nah, ini tangan saya juga sama, ujungnya seri tadi juga menjadi coklat seperti ini karena ada reaksi dengan PK tadi.
Ingat, di setiap penghobi memiliki cara tersendiri untuk merawat ikan yang sakit. Jadi apa yang saya terapkan di sini belum tentu berhasil diterapkan di penghobi lain. Seperti itu caranya. Kalau untuk pengobatan Aeromona sendiri, yang terpenting adalah disendirikan, karantina atau mungkin jamur itu juga disendirikan, kemudian kasih heater supaya hasilnya cepat mati. Jadi kadar garam yang tinggi itu nanti akan menghancurkan, melisiskan sel-sel pada bakteri sehingga dia mengalami dehidrasi. Gampangannya seperti itu. Itu sifat garam yang digunakan untuk proses karantinanya seperti itu. Teorinya seperti itu. Saya masukkan kembali ke bagian bak karantina. Di bak karantina yang saya miliki itu jadi bak karantina yang saya miliki itu warnanya hijau seperti ini karena di outdoor. Jadi alganya banyak. Jadi itu alga bukan lumut. Kita masukkan kembali ikannya ke sini. Kalau ikannya sudah tidak kemerah-merahan, jadi itu bisa nanti obat-obatannya misalnya pakai red blue dog atau pakai Lokastop dan lain sebagainya, itu bisa dihentikan, cukup tambahkan garam sedikit saja sehingga ikan tidak terlalu berat kerja sistem dalam tubuh. Di warnanya hijau kayak gini nih, yang penting aeratornya hidup, kemudian airnya selalu diganti. Ini lumutnya itu di pinggir-pinggirnya. Oke, nanti kita lihat hasil selanjutnya setelah 2-3 hari apakah sudah membaik atau belum. Sampai jumpa pada video selanjutnya di vlog koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.